Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan kode etik psikologi Jepang dan kode etik psikologi Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Lutfiana Nur Inayah dengan NIM 66. Kemudian saya sendiri, Elvina Milena Ifada dengan NIM 67, kemudian ada Febri Yordan dengan NIM 68, dan yang terakhir ada Nur Adina Fatihah dengan NIM 126. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan kode etik psikologi Indonesia dan Jepang, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa itu IMHPJ. IMHPJ adalah singkatan dari International Mental Health Professional Japan yang merupakan asosiasi dari para profesional yang bekerja di bidang layanan kesehatan mental atau yang biasa disebut di Indonesia sebagai psikolog. Dalam memberikan pelayanan, IMHPJ juga memiliki Code of Ethics yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Berikut adalah perbedaan dan persamaan yang dimiliki antara kode etik psikolog Jepang dan Indonesia. Persamaan kode etik Indonesia dan Jepang. Yang pertama, keduanya dibuat untuk menjaga kinerja dan keprofesionalitasan para anggotanya. Yang kedua, keduanya memperhatikan penjagaan privasi terkait data klien dan terdapat penjelasan mengenai izin pengungkapan data pada situasi tertentu. Yang ketiga, keduanya dibuat untuk menjaga kesejahteraan klien. Yang keempat, merupakan hasil diskusi dari konferensi dan keputusan bersama. Yang kelima, menekankan bahwa praktisi harus melayani klien dengan sebaik mungkin dan sesuai kompetensinya. Persamaan berikutnya yaitu, pelanggar kode etik akan diberi hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan. Yang ketujuh, melarang keras anggotanya agar tidak memalsukan kompetensi mereka di mata publik. Kemudian, keduanya melarang anggotanya untuk membuat pernyataan salah dan palsu mengenai penelitian, pelatihan, dan bidang-bidang terkait. Yang kesembilan, keduanya mempertimbangkan segala keluhan ketika terdapat pelanggaran oleh anggotanya. Yang kesepuluh, melarang anggotanya terlibat dalam hubungan majemuk. Dan yang terakhir, keduanya menjaga anggotanya untuk tidak melakukan praktik demi kepentingan pribadi seperti contohnya kepentingan seksual dengan klien. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan antara kode etik Jepang dan Indonesia. Yang pertama, ada perbedaan dalam bentuk pengkodifikasian antara kode etik Jepang dan Indonesia. Jadi, pembentukan dan pembagian bab-babnya itu berbeda. Kemudian, dalam awal buku kode etik psikologi Jepang tidak disebutkan siapakah ilmuwan psikologi dan psikolog, sedangkan dalam kode etik psikologi Indonesia disebutkan hal tersebut. Jadi, kode etik Jepang tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan antara psikolog dengan profesi ilmuwan psikologi. Dalam kode etik psikologi Indonesia, uraian mengenai beberapa hal seperti masalah privasi dan masalah umum lainnya itu juga lebih rinci daripada dalam kode etik psikologi Jepang. Kemudian dalam kode etik psikologi Jepang dijelaskan mengenai pencabutan keanggotaan, misalnya seperti berbuat pelanggaran. Nah, sementara pada kode etik psikologi Indonesia itu hanya disebutkan mengenai Majelis Psikologi Indonesia. Kemudian, dalam kode etik psikologi Jepang dijelaskan lebih rinci mengenai pengaduan dan banding terkait pelanggaran kode etik. Jadi, semisalnya ada klien yang merasakan adanya pelanggaran kode etik, itu penjelasan secara rincinya bagaimana pengaduan, bagaimana prosedurnya, apa yang harus dilakukan itu sudah dijelaskan secara rinci dalam kode etik psikologi Jepang. Kemudian dalam kode etik psikologi Jepang dijelaskan bahwa perubahan kode etik dapat dilakukan dengan suara terbanyak dari anggota IMHPJ yang menghadiri konferensi nasional tahunan atau khusus. Kemudian dalam kode etik psikologi Jepang langsung disebutkan tujuan dari dibuatnya kode etik. Tapi dalam kode etik psikologi Indonesia tujuan dari kode etik tersebut tidak langsung disebutkan.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you very much for your attention. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.